Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Alfanzi Rafiki dengan NPM 2214051083. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur hewan. Oke, yang pertama, apa sih itu sel, jaringan, dan organ? Oke, yang pertama, sel. Sel merupakan unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup dan merupakan tempat terselenggaranya fungsi kehidupan. Yang kedua, jaringan. Jaringan merupakan sekumpulan sel-sel di mana mempunyai sebuah bentuk serta fungsi yang sama sehingga membentuk jaringan pada tubuh. Yang terakhir ada organ. Organ merupakan bagian yang dimiliki oleh makhluk hidup yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di dalam organ tubuh makhluk hidup terdapat jaringan-jaringan yang terdiri dari ribuan sel penyusun. Oke, jaringan. Jaringan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, jaringan epitel. Yang kedua, ada jaringan syaraf. Dan yang ketiga ada jaringan ikat. Yang terakhir ada jaringan otot. Oke, yang pertama jaringan ikat. Yang pertama jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelapis organ dan rongga tubuh bagian luar hewan. Jaringan epitel juga berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan. Jaringan epitel juga berfungsi sebagai pengangkut zat-zat antar jaringan dan sebagai tempat keluarnya enzim. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu epitel pipih, epitel batang atau epitel silindris, dan epitel kubus. Oke, yang pertama jaringan epitel pipih. Jaringan epitel pipih dibagi menjadi 2, yaitu epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Epitel pipih selapis ini berfungsi untuk memudahkan difusi atau masuknya zat atau senyawa ke dalam organ. Sedangkan epitel pipih berlapis itu berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan. Yang kedua, epitel silindris. Epitel silindris juga ini dibagi menjadi 2, yaitu epitel silindris selapis dan epitel silindris berlapis. Epitel silindris selapis itu berfungsi untuk membantu proses penyerapan nutrisi dan produksi senyawa kimia dengan silia dan lendir atau dahak. Sedangkan epitel silindris berlapis itu berfungsi untuk membantu melindungi dan memproduksi senyawa kimia. Oke, yang terakhir ada jaringan epitel kubus. Jaringan epitel kubus juga dibagi menjadi 2, yaitu epitel kubus selapis dan epitel kubus berlapis. Epitel kubus selapis berfungsi untuk penyerapan nutrisi dan produksi senyawa kimia dalam tubuh. Sedangkan jaringan epitel berlapis itu berfungsi untuk melindungi kelenjar dalam tubuh. Yang kedua ada jaringan syaraf. Jaringan syaraf merupakan komponen jaringan utama dari sistem syaraf yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol fungsi tubuh dan aktivitas. Jaringan syaraf juga dibagi menjadi
ketiga, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf konektor atau sel saraf penghubung. Yang pertama, sel saraf sensorik. Sel saraf sensorik ini berfungsi untuk menghantarkan impuls atau rangsangan yang diterima dari alat indera menuju ke otak atau pusat saraf yang disebut sebagai sel saraf indera. Yang kedua, sel saraf motorik. Sel saraf motorik ini berfungsi untuk membawa impuls atau rangsangan yang diperoleh dari otak menuju ke otot atau kelenjar tubuh. Dan yang terakhir ada sel saraf konektor atau sel saraf penghubung. Sel saraf ini berfungsi sebagai penghubung antara atau perantara yang meneruskan rangsangan dari neuron sensorik ke neuron motorik. Karena fungsinya inilah sel saraf konektor juga disebut sebagai sel saraf perantara atau sel saraf penghubung. Oke, yang ketiga ada jaringan ikat. Jaringan ikat ini merupakan jaringan penyokong utama dari tubuh hewan, sehingga sering kali disebut juga sebagai jaringan penyambung atau jaringan penyokong. Jaringan ikat ini dibagi menjadi 4 jaringan. Yang pertama ada jaringan ikat longgar, yang kedua ada jaringan ikat padat, yang ketiga ada jaringan ikat penyokong, yang terakhir ada jaringan ikat cair. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar ini berfungsi sebagai pembentuk organ dalam dan penghubung elemen dari seluruh jaringan lain. Yang kedua, jaringan ikat padat atau disebut juga dengan jaringan kolagen. Ini berfungsi untuk menghubungkan suatu organ dengan organ lainnya. Yang ketiga ada jaringan ikat penyokong. Jaringan ini berfungsi untuk menyokong tubuh. Terdiri dari 2 macam, yaitu jaringan tulang rawan atau kartilago dan jaringan tulang keras atau osteon. Yang terakhir ada jaringan ikat cair, yaitu jaringan yang sel penyusunnya berupa larutan yang terdiri dari jaringan darah dan jaringan limfa atau getah bening. Oke, yang keempat atau yang terakhir itu ada jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang terdiri atas serabut-serabut otot atau miofibril yang tersusun atas sel-sel otot yang dibungkus oleh membran sarkolema. Jaringan otot berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk memindahkan yang terdapat pada anggota gerak maupun organ-organ dalam tubuh. Dan di jaringan otot ini terdapat 3 jenis, 3 bagian, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama, otot lurik. Otot lurik merupakan jaringan otot yang disusun oleh serabut-serabut otot atau sel-sel otot, serta memiliki banyak inti yang terletak di bagian tepinya. Karena otot lurik melekat pada rangka atau tulang, otot ini disebut juga sebagai otot rangka. Selanjutnya ada otot polos. Otot polos adalah otot yang gerakannya dikontrol oleh saraf tak sadar dan tidak terletak pada rangka. Otot polos ini menyusun organ-organ dalam tubuh dengan struktur berbentuk gelendong dan memiliki satu inti sel yang terletak di tengah. Selanjutnya yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung merupakan jaringan otot yang berada di jantung, yang sel-selnya bercabang-cabang dan setiap cabangnya melekat dengan cabang lainnya. Miofilamen otot jantung tersusun seperti pada otot lurik.
Sel otot jantung memiliki satu inti yang terletak di tengah. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.